Tadi namanya disebut juga dalam persidangan. Bacaan dakwaan. Kan pembacaan dakwaan Iya. nggak tahu itu nggak ngerti. Ya silakan aja, itu kan antara perbincangan apa tadi, apa sih tadi itu? Dakwaan. Jadi pembacaan yang kesalahan yang bukti. Semua runtutannya. Ya udah. Jadi kronologis awal ketika terkait komunikasi antara yang terdakwa dengan pihak dokter. Nah sekarang tidak dibuktikan ada nggak hubungannya dokter sama itu aja ya? Kan tidak begitu. Sekarang kalau misalnya dokter bilang dokter ada hubungannya dengan Pak Jokowi misalnya, jadi nggak dibuktikan ada nggak hubungannya dengan Pak Jokowi kan begitu aja. Sih terungkap semua kan semua alat bukti yang sudah diperiksa saksi-saksi bukti surat dan bukti-bukti lainnya pasti akan dipaparkan semua nanti dalam persidangan. Yang jelas tegak lurus, polisi penyidik tegak lurus, jaksa juga tegak lurus ya. Semuanya kita buka seterang mungkin, terang-terang. Yang salah-salah, yang benar-benar. Jangan yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ya, karena untuk kepentingan oknum-oknum tertentu nggak ada di situ ya. Tapi melihat respon dari masyarakat sendiri sangat tinggi nih. Nah, seperti apa di sidang ini? Mungkin penasaran juga masyarakat pengen tahu. Mungkin masyarakat pengen tahu aja seperti apa. Oke. Dah. Untuk Ya. dokter cantik katanya nih. Merah. Merah. Terus makan. Enggak, listrik kali. Wih. Ini dia nih. Ini dia. Ini mantan pengacara Niki di tahun 2014. Gua pengacaranya oke. Dulu bang, dulu kan abang megang Niki juga. Iya, mantap. 2014 ya bang? Ya, mantan pengacara Niki kita tahun 2014. Acaranya Bareng Bang Sunan nih, Bang Nahak. asik kan? Masih barang-barang Berarti satu ini. aman, tidak ada urusannya. Jadi kalau ada pengacara teriak-teriak, tersangka kami. Nah, itu. Jadikan dia polisi, Ah. karena melebihi daripada kami status sebagai pengacara. Pengacara itu berikan nasihat hukum, bukan mengintervensi polisi. Bang kan dari jauh hari pindah ke sana dia malah bilang dokter sama Dr. Rocky bisa jadi terlibat di mana tuh bang? Gimana ceritanya dong? Jadi makanya saya bilang kalau dokter sama Oki tidak ada kapasitas. Nggak ada ya bang? Tidak ada tindak pidana, tidak pernah menikmati hasil kejahatan, tidak merancang hasil kejahatan, tidak pernah menerima hadiah soal keputusan ini. Soal dipertemukan ada transaksional itu urusan M sama RG, tidak ada urusan dengan dokter jemaah. Apa namanya saya dokter Oki. Makanya jadi pengacara, tidak boleh ngomong dari luar tersangka kan polisi, pakai seragam polisi. Bang, yang lucunya lagi, itu nggak ada keterangan bahwa keluarganya itu berusaha menemui dokter 3 kali. Nah, Berusaha ke rumahnya dokter 3 kali. itu maksud saya. Sekarang bila ada orang menyerahkan duit 4 miliar, masih ada kepentingan, masih ada melakukan duit. Pertanyaan saya, merasanya di mana? Kok korbannya lebih aktif memberikan duit kepada orang lain? Artinya apa? Kalau itu suap, dua-duanya harus ditangkap. Iya. Itu harus fair dong. Equality before the law. Semua orang bersama benar. Tidak boleh ada diskriminasi di sini. Saya dari awal saya sampaikan bahwa pasal pemerasan, pasal tentang pengancaman itu akan dibuktikan di pengadilan. Dan di kita saya yakin kalau hanya hari ini bisa membuktikan bahwa di kita tidak bersalah dengan membawa saksi yang menguntungkan di kita, membawa ahli yang profesional dan barang bukti yang mendukung di kita dan mendukung di kita berjalan. Saya yakin kita bisa bebas. Tapi kita sampai saat ini belum bersalah. Masih diduga melakukan tindak pidana, tapi belum bersalah. Bisa bebas? Bisa. Bisa bang ya? Bisa. Kalau dokter aman ya. Makanya pada saat dicek, saya bilang handphonenya silakan ambil aja, handphonenya dokter ambil aja, nggak ada urusannya, gitu loh. Jadi dokter kaget, jadi apa sih ini urusannya nggak ada sama sekali. Bahkan kalau perlu pada saat dia menyetujui chatnya RG, menyetujui untuk memberikan uang juga ke dokter, ya kenapa nggak diungkap tapi dokter cuekin? Kenapa tuh nggak diungkap itu? Jadi banyak Gitu loh. Jadi sekali. banyak banget. Jadi kalau dia bilang loh, kalau misalnya kamu saya bilang duta cuma kenapa emang? Kan kamu juga ingin menyuap dokter. Dan iya, kamu iakan. Pada setelah itu kan dokter cuekin. Kok jadi tantrum?
Mana ini? Oh, berarti sempat ada indikasi mau memberikan. Nah, ada banget, dan itu juga ada. Makanya pada saat penyidik memeriksa bilang, dokter merasa nggak ini akan dijebak. Saya baru sadar akan dijebak setelah saya berpikir lebih runtut. Oh ternyata saya ingin dijebak. Jadi kalau dalam hukum itu, dalam hukum pidana itu bicara tentang alat bukti. Ini kan pasal itu ada pengancaman, ada pemerasan, ada TBP. Buktikan itu. Selama itu tidak bisa dibuktikan, ini kita saya sebebas. Kalau dokter sendiri yakin nggak ada bukti-bukti yang dimiliki untuk Tenang aja, santai aja, nggak akan aja. Kalaupun misalnya dari awal itu sudah dijadikan tersangka atau sebenarnya nggak mungkin begini di sini. Sebenarnya dokter ini dari awal itu kami sampaikan kalau misalnya dokter menerima misalnya ada hadiah atau menerima hasil dari kejahatan itu atau dia yang merancang dengan dokter mungkin itu statusnya bukan lagi saksi. Betul. Di Kan nggak mungkin jadi saksi. makanya sampai hari ini kan polisi tidak menemukan dua alat bukti yang sah. Tidak Kuat. menemukan apa. Iya. Tapi dipaksakan oleh Agus itu untuk menjadi Iya, jadi begini. kita ketawain aja. Kalau saya sih gini, Bang. Kita sebagai pengacara harus memberikan nasihat hukum kepada kliennya benar itu di mata hukum sesuai dengan bukan penasihat hukum, bukan penyidik. Mendahului penyidik menyatakan orang jadi tersangka sudah melampaui kewenangan dia sebagai advokat juga. Tapi kadang-kadang undang-undang alpukat kayaknya dijalankan. Nah, advokat itu apa? Sudah kita dengarkan beberapa terdakwa untuk mengajukan dakwaan daripada bahwa pertanyaan selanjutnya terhadap terdakwa, apakah terdakwa sudah mengerti surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum? Ini saya yang dibacakan dakwaan dan surat penuntut umum ini adalah halusinasi, karena banyak sekali di dalam Sebentar ya, apapun itu isinya, saudara sudah mengerti isinya? kalau identitas saya yang dipertanyakan betul, tapi isinya saya tidak melakukan tindak pidana pemerasan atau apalagi pencucian uang yang dibicarakan oleh JPU, karena banyak sekali perkataan. Artinya begini ya, terlepas saudara melakukan atau tidak, nanti akan kita buktikan. Iya yang mulia. Tetapi isinya apakah saudara sudah mengerti? Isinya kebanyakan dokter yang mulia. Ya sudah mengerti. Ya, silahkan untuk konsultasi dengan penasihat hukumnya. Saya sudah tahu, saya akan melakukan eksepsi karena semua yang dibicarakan oleh JPU itu adalah bualan, karena banyak sekali kata-kata yang dihilangkan. Jadi intinya mau mengajukan Iya, eksepsi ya. seolah-olah kok Oke. malah pelapor yang dilindungi pada yang penjelasan. Kita ingatkan kepada penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa ya, silahkan ditanggapi apa yang disampaikan oleh majelis hakim ya. Tentang apa sesuatu yang tidak benar silahkan nanti dibuktikan. Jadi karena saudara mau mengajukan eksepsi atau keberatan, pertanyaannya apakah eksepsi atau keberatan saudara sudah siap? Belum. Yang mau jawab terdakwa atau penasihat hukum? Ya penasihat hukum saya. Silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Surat dakwaan secara resmi baru saya terima kemarin, resmi. Jadi saya mohon waktu, diberi waktu 1 minggu. Tapi izinkan yang mulia, karena saya juga menerima berkas perkara di depan saya ini sengaja saya bawa. Ada hal yang paling prinsip dan penting. Saya hanya satu pertanyaan jika diizinkan bertanya dengan jaksa penuntut umum. Karena yang saya terima berkas perkara dan dakwaan ini ada perbedaan pasal. Jika majelis hakim mengizinkan saya akan bertanya. Kita nanti ada waktunya ya. Silahkan dulu kalau saudara sudah menerima surat dakwaan dan akan menggunakan hak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan, dan saudara hari ini belum siap, akan kita kasih waktu 1 minggu ya. tentang segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara atau apapun nanti pas pembuktian gitu ya. Saya inginkan yang mulia, karena ini perkara pidana ini ada perkara perdata yang ada di perkara 349. Jadi kita ingatkan ya, kita fokus ya. Jadi
persidangan ini asasnya cepat, sederhana, murah ya. Dan kita tidak hanya menyidangkan perkara ini. Setiap perkara mempunyai hak yang sama untuk disidangkan. Jadi tanya jawab kita di sini fokus ya. Jangan mengkaitkan dengan perkara lain. Kalaupun ada nanti pas pembuktian, itu ya. Ini saya awal ya. Saya hanya menyerahkan permohonan ke majelis. Permohonan apa? Ya, saya bacakan kalau diizinkan, kalau tidak saya serahkan dalam bentuk tertulis sudah siap permohonannya. Jadi nanti ya apa itu? Tentang apa kira-kira? Permohonan terkait dengan adanya perjudicial objek Perma nomor 2 tahun 1995. Tujuannya pasal 81. Kaitannya karena perkara sudah sama dengan perkara pidana, saya ajukan permohonan kepada majelis hakim. Selanjutnya saya serahkan kepada majelis hakim. Jika majelis hakim mengizinkan, saya baca secara lengkap. Jika tidak izinkan, saya serahkan saja. Jadi majelis sudah musyawarahnya, silakan dituangkan semua yang di dalam keberatan ya. Ya, tapi saudara pun menurut saudara ya. Jadi saya kembali lagi ke hukum acara ya. Ya, Dakwaan sudah dibacakan, hak saudara untuk mengajukan keberatan ataupun eksepsi. ya. Dan saudara hari ini belum siap, kita kasih waktu ya. 1 minggu ya. Begitu ya. Ya. Oke. Cukup ya? Cukup yang mulia. Jadi akan kita tunda nanti 1 minggu ya. Namun sebelum kita tunda kita ingatkan ya. Kita ingatkan kepada para pihak penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa ya, bahwa perkara ini tidak transaksional ya. Kita ingatkan para pihak jangan coba-coba untuk mempengaruhi putusan ini ya. Dan juga minta kerjasamanya kepada para pihak ya. Kalau ada pihak-pihak yang menjanjikan bahwa perkara ini bisa dipengaruhi ya, silahkan dilaporkan. Kalau hari ini ada, silahkan dilaporkan hari ini juga ya, kepada kami, kepada Bawas, kepada penyidik Polri maupun kepada KPK atau apapun yang saudara percaya, begitu ya. Jadi sejak awal sudah kita ingatkan bahwa mari sama-sama kita pertahankan hak kita sebagai penuntut umum maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya, didampingi penasihat hukumnya ya. Silahkan saudara mengajukan bukti-bukti. Dari bukti itulah nanti kita temukan fakta dan kita akan menemukan kebenaran. Begitu ya. Kalau memang saudara tidak bersalah akan kita bebaskan. Kalau saudara tentunya akan kita jadi pidana. Begitu ya. Ya, mudah-mudahan hukum tegak lurus tidak bisa bersama, tapi memang keadilan yang Begitu ya. Jadi saya sampaikan juga bahwa majelis sudah menerima surat dari penasihat hukum terdakwa ya tentang penangguhan penahanan ya. Jadi untuk hari ini kita sampaikan akan kita pelajari setelah majelis hakim membaca berkas-berkas, khususnya berkas penahanan yang ada pada penyidikan, penuntutan, maupun nanti kita akan memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan permohonan penangguhan tersebut juga ya. Begitu. Wah, jadi kita sidang akan kita tunda hari Selasa, kemudian Selasa tanggal 1 Juli 2025 ya. Karena musim lagi tidak baik, mari kita sama-sama berdoa, khususnya terdakwa juga, kita tetap diberikan kesehatan sehingga perjalanan ini berjalan dengan lancar ya. Dan karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, kita perintahkan untuk kembali lagi ke tahanan. Sudah selesai dan ditutup. HP gue masih di situ, belum selesai. HP gue di situ. Silakan keluar duluan, kita akan lanjut ke sidang selanjutnya. Mari nih. Oh, HP lo. Mana handphone gue ya? Bakanan, nomor bakanan.
kami mohon petugas untuk segera mengeluarkan tentunya dengan pengawalan ya, dan kita lanjutkan segera selanjutnya.